Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Runisa dari perwakilan tim rebahan dari kelas Grafika Komputer A. Di sini tim rebahan sendiri beranggotakan Inkarya Stratika Mileni Effendi, Chatul Matul Indra Susila, dan Nadia Runisa, yaitu saya sendiri. Di sini proyek akhir kami namakan Kos-Kosan 3D, di mana nantinya kami akan membuat sebuah ruang kamar kos-kosan yang terdiri dari beberapa objek. Tampilan dari proyek akhir yang kami kerjakan sendiri, tampilannya itu seperti ini. Jadi kamar kosan yang kami buat sendiri, kami membuat beberapa objek yang diantaranya itu ada atap, ada objek 3D dinding, lalu kemudian ada rak, kemudian kami membuat sebuah pintu, sebuah karpet, sebuah lemari, kemudian juga ada sebuah kulkas mini, kemudian kami juga membuat sebuah kasur yang di atasnya juga terdapat sebuah bantal. Dan seperti dari pojok, kamar kosan kami mempunyai tampilan seperti berikut. Untuk proyek akhir ini sendiri, kami membagi beberapa pekerjaan di mana saya membuat beberapa objek, yaitu saya mendapatkan tugas untuk membuat objek kasur, kemudian membuat objek dinding, objek karpet, objek bantal, kemudian saya juga membuat objek atap dan objek dinding. Jadi ada kasur, bantal, dinding, karpet, dan atap. Pertama-tama saya membuat beberapa metode dulu di void demo init yang dinamakan dengan build color kasur bantal, build color karpet, dan build cover atap, dan build color dinding. Kemudian selain di void demo init, saya juga memasukkan beberapa variabel di mana di sini terdapat vertex array object, vertex buffer object, dan elemen buffer object yang nantinya di sini digunakan untuk membuat beberapa tekstur. Kemudian untuk membuat objek-objek tersebut, saya membuat beberapa void demo build dan build color dan draw color dari beberapa objek yang saya bangun. Pada build color kasur, saya menggunakan gambar dari build3d.png yang saya masukkan ke dalam resource files. Di sini saya menggunakan ukuran di mana kasurnya sendiri itu mempunyai lebar sebesar 5 yang menggunakan X-nya, kemudian tingginya yaitu 1, kemudian dari panjangnya sendiri itu 8. Panjang dari sampingnya itu 8 ukurannya. Kemudian saya juga mendeklarasikan VAO, VBO, dan EBO-nya. Setelah itu, untuk draw color kasurnya sendiri, saya menggunakan texture juga. Kemudian di sini untuk memindahkan, kan sebelumnya saya sudah membuat koordinat-koordinat dari objek kasur tersebut. Nah, di sini untuk memindahkan objek kasur tersebut, saya menggunakan variabel model, di mana di sini digunakan koordinat nilai 4, 0,5, dan 1, di mana 4 itu untuk memindahkan posisi kanan dan kirinya, kemudian 0,5 ini untuk memindahkan atas atau ke bawah, lalu untuk nilai 1 ini
untuk memindahkan objek tersebut dengan posisi ke depan atau ke belakang. Nah, di sini karena saya membuat objek kasur dalam menggunakan satu buah bidang saja, jadi saya mendeklarasikan angkanya sebanyak 36 saja. Kemudian, seperti pada juga kasur, saya juga membuat build color bantal dan draw color bantal. Koordinat yang saya gunakan pada build color bantal ini, saya menggunakan ukuran panjangnya 3, kemudian tingginya 0,5 dan lebarnya 2. Di sini saya menggunakan file bed.png dan menggunakan texture, kemudian texture 11, kemudian vertex array object 11, VBO 11 dan EBO 11 untuk nanti kemudian menghubungkan dengan teksturnya. Kemudian untuk draw color bantalnya ini sendiri, saya juga membuat dari satu bidang, jadi saya mendeklarasikan nilainya senilai 36. Kemudian untuk posisinya saya menggunakan nilai 4, 2, dan min 4. Kemudian untuk karpetnya sendiri, tipenya sama dalam membuat tempat tidur atau kasur, dengan saya membuat ukuran 6 kali 6, di mana tingginya itu saya bikin 0,05 supaya tidak terlalu tebal. Terus saya juga menggunakan VAO 8, VBO 8 dan variabel VBO 8. Di draw color karpetnya sendiri, saya juga membuat dari satu bidang, jadi saya deklarasikan nilainya senilai 36, kemudian saya menggunakan variabel texture 8 yang senilai min 9, min 0,35, dan 4. Kemudian juga saya membuat dinding. Dinding sendiri saya menggunakan texture 5, juga nanti saya menggunakan PAO 5, VBO 5, dan EBO 5 untuk membuat teksturnya. Tekstur yang saya buat sendiri ini, saya menggunakan file gambar tembok.png. Praktik yang saya buat, koordinatnya itu, saya membuat 4 bidang, di mana saya membuat dinding depannya, dinding kiri, dinding kanan, dinding belakangnya, sehingga nanti di draw color dindingnya saya mendeklarasikan nilai draw elemen GL triangles-nya itu senilai 144, di mana 144 ini didapatkan dari nilai 36 dikali 100, 36 dikali 4 yang hasilnya 144, karena saya membuat dinding dari 4 bidang. Nah, untuk modelnya sendiri, saya menggunakan perubahan posisi dengan nilai 0, 0, dan min 7. Untuk koordinat dindingnya sendiri, saya menggunakan ukuran 20 cm kali 15. Kemudian ukurannya 15 dan ukurannya 20, dan ada juga ukuran 30. Kemudian untuk unsigned integer index-nya juga, karena saya menggunakan 4 bidang, saya membuat index untuk dinding depan, dinding kiri, dinding kanan, dan dinding belakang. Jadi tiap dinding mempunyai 23 titik. 24 titik, maaf. Terus kemudian setelah dinding, saya juga membuat sebuah atap. Atap sendiri saya menggunakan texture berupa file sky.png, di mana untuk texture ini saya menggunakan variabel texture 6,
Lalu nantinya saya menggunakan variabel VAO6, VBO6, PBO6. Nah, untuk koordinatnya sendiri, untuk atapnya, saya menyesuaikan dengan ukuran dindingnya, di mana panjang itu 20 dan 30. Kemudian untuk tingginya juga 15. Karena atapnya saya menggunakan satu bidang, maka indisnya hanya menggunakan 24 titik saja. Kemudian untuk draw color-nya, saya juga menggunakan nilai senilai 36 karena hanya menggunakan satu bidang. Lalu setelah itu, setelah membuat metode-metode dari objeknya sendiri, dan tak lupa tadi sebelum membuat objek, mendeklarasikan dulu build color-nya dan draw color-nya. Draw color-nya. Nah, sebelumnya tadi ada variabel baru yang saya tambahkan. Nah, variabel yang saya tambahkan tersebut saya panggil di file demo.h. Di file demo.h ini saya menambahkan variabel vertex array object, vertex buffer object, dan elemen buffer object serta teksturnya dengan sesuai yang objek-objek butuhkan. Kemudian saya juga memanggil metode build color kasur, white build color bantal, void build color carpet, void build color dinding, dan void build color atap. Begitu juga dengan metode void draw color-nya. Nah, untuk perubahan metodenya sendiri itu pada file demo.cpp, saya mengubah nama tampilannya menjadi di sintaks berikut, di mana agar tampilan layarnya tidak menjadi full screen, saya mengubah nilai true-nya menjadi nilai false. Setelah mengubah file pada demo.cpp dan file demo.h sendiri, nantinya objek tersebut dapat ditampilkan seperti pada tampilan yang tadi. Karena dinding yang saya buat tadi terdapat dari 4 bidang, maka dari itu hasil yang ditampilkan sebagai berikut. Kemudian saya mengatur perpindahannya juga dengan variabel model agar tiap koordinatnya tidak saling tumpuk dan sesuai dengan posisi yang kita inginkan. Sekian dari penjelasan dari tugas yang saya kerjakan dari proyek akhir ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.